Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 673. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya di sini Lusu telah mengintai di mana keberadaan Sakura Yaiko. Apakah dia berada di keluarga Kirihara saat ini? Maka dari itu Lusu pun terus mengintai seseorang yang memiliki tanda budak yang saat ini tengah menaiki mobil berwarna abu-abu. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan bahwasanya di sini orang tersebut sudah keluar dari minimarket yang buka 24 jam dan kembali untuk membeli sesuatu. Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya dan pada kali ini Lusu telah mengintai dan akan mengikutinya kembali dimanapun dan kapanpun dia akan berhenti. Di sini Lusu sebenarnya khawatir jika Sakura Yaiko kenapa-napa atau sampai dia diberi tanda budak oleh seseorang. Apa mungkin ia akan memberikan tanda budak itu kepada Sakura Yaiko? Sementara itu di sini Kido pun kemudian masuk kembali ke dalam taksi milik Lusu. Lusu pun nampak kaget ketika Kido kemudian kembali. Bagaimana mungkin? Padahal dia ingin turun, kenapa dia ingin kembali? Sontak Lusu pun ingin menanyakan kembali kepada Kido. Setelah beberapa saat kemudian Kido kemudian kembali duduk dan di sini Lusu pun berkata kembali kepada Kido, "Hei, kenapa kamu masih di sini?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Kido. Nampaknya di sini Lusu pun tidak senang jika digertak oleh anak kecil. Maka dari itu Lusu pun menginginkan bahwasanya Kido turun saja dan dia bisa menaiki taksi yang lain. Setelah mendengarkan perkataan dari Lusu, di sini Kido kelihatannya lebih marah kepada Lusu karena dia diantarkan tidak sesuai pesanan atau bahkan di sini dia diperas oleh Lusu. Setelah dia mabuk dan muntah-muntah, di sini dia pun kemudian berkata sambil marah-marah kepada Lusu, "Jika Anda menyuruh saya menariknya kembali, Anda harus menariknya kembali ke tempat semula." Ucap Kido mengatakan kepada Lusu bahwasanya dia harus mengantarkannya ke tempat semula di mana dia telah mengangkut Kido. Setelah mengancam Lusu kembali, di sini nampaknya Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya dia akan menghadiahi anak tersebut. Lantas Lusu pun tersenyum dan berkata, ya, oke, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Lusu pun kemudian ke belakang dan kemudian dia melemparkan Kido secara cuma-cuma. Dan bus. "Hei, kau boleh keluar. Kemanapun kau harus pergi," ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Kido. Kali ini Kido kemudian dilemparkan seperti anak ayam saja dan dia terjatuh di sana. Seketika itu, Kido pun menganggap bahwasanya Lusu itu mungkin gila atau mungkin supir taksi ini begitu gila. Setelah Lusu kemudian melemparkan Kido, di sini dia menutup pintunya dan kemudian pergi meninggalkan Kido dengan tancap gas secara langsung. Seketika itu, busas. Lusu kemudian tancap gas dan di sini Kido pun ditinggalkan sendirian di tempat yang lain. Di sini Kido pun nampaknya bingung ketika melihat Lusu. Bagaimana mungkin supir taksi itu kelihatannya gila? Padahal dia disuruh untuk mengantarku ke tempat yang lain. Kenapa saya diturunkan di sini dengan paksa? Setelah beberapa saat kemudian Kido pun pergi untuk mencari tumpangan yang lain. Sementara itu Lusu kemudian terus mengintai mobil abu-abu yang ditengarai telah mengincar Sakura Yaiko. Pada saat itu pula Lusu pun kemudian ngebut dengan taksinya. Sementara itu mobil abu-abu itu tidak mengetahui bahwasanya dia telah diintai oleh seseorang di belakangnya. Seketika itu Lusu pun kemudian mendekat ke arah mobil abu-abu itu dan di sini dia pun tidak dicurigai. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya mobil abu-abu itu tidak menuju ke arah rumah dari Sakura Yaiko atau keluarga Kirihara yang saat ini tengah dirawat oleh Sakura Yaiko. Ia pun melewati dengan begitu saja. Di sini pun Lusu nampaknya bingung. Ia memikirkan bahwasanya mungkin tanda budak itu atau seseorang yang memiliki tanda budak tersebut tidak mengincar Sakura Yaiko. Di sini Lusu kemudian tenang ketika orang tersebut kemudian melewati rumah itu dengan sengaja. Seketika itu Lusu pun kemudian menatap rumah tersebut. Nampaknya rumah tersebut pun kelihatan berbeda, tidak seperti biasanya. Padahal dulu setelah terjadi bencana rumah tersebut tidak ada yang mengurusi. Lusu pun kemudian menatap rumah tersebut dan menatapnya secara aneh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana rumah itu bisa berdiri dengan kokoh? Padahal sebelumnya telah terjadi sesuatu kepada rumah ini dan tidak dirawat sama sekali.
Setelah beberapa saat, Shin kemudian diperlihatkan bahwasannya ini adalah rumah dari keluarga Kirihara yang telah dirawat oleh Sakura Yaiko, yakni rumah seni bela diri keluarga Kirihara. Pada saat itu, Lusu pernah menyamar di tempat ini dan kemudian bertemu dengan Sakura Yaiko, dan Sakura Yaiko sepertinya menyukai Lusu. Maka dari itu, ketika dia berhadapan dengan Lusu, dia akan merasa tenang dan ingin mencintai Lusu selamanya seperti halnya Carol. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu pun memikirkan sesuatu ketika bangunan tersebut telah hancur, dilahap oleh sang jago merah. Bukankah itu api yang membakar semuanya? Kenapa pada saat ini rumah itu bisa berdiri dengan kokoh? Kapan dia membangun hal tersebut? Ucap Lusu mengatakan dalam hatinya. Ia pun memikirkan bahwasanya rumah itu telah terhangus atau hangus akibat kebakaran. Kenapa kali ini bisa berdiri dengan kokoh? Bahkan di sini dilihat bahwasanya sudah ada sesuatu yang bertuliskan, yakni seni bela diri keluarga Kirihara, padahal orangnya tidak ada atau sudah meninggoy semua. Maka dari itu Lusu pun kelihatannya bingung. Tapi di sini dia pun kemudian menatap mobil abu-abu itu, kemudian berbelok ke arah lain. Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya targetnya kali ini bukanlah orang itu. Mungkin orang itu akan pergi ke tempat lain. Lusu pun menghela nafas dan dia akan menargetkan ke tempat lain atau berusaha untuk mengasih tahu atau mencari tahu informasi keberadaan dari rumah tersebut. Apakah Sakura Yaiko berada di dalam? Setelah beberapa saat kemudian, Lusu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia kemudian tidak ingin melanjutkan misinya untuk mengejar budak tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Lusu kemudian berjalan ke gang rumah milik dari Sakura Yaiko atau keluarga Kirihara. Ia kemudian berkata dalam hatinya, lupakan saja, mari kita berhenti dan mengejar. Ucap Lusu dalam hatinya bahwasanya dia tidak akan terus mengejar budak tersebut. Dia akan menargetkan ke tempat lain untuk mengawasi keluarga dari Kirihara atau Sakura Yaiko yang kemudian kemungkinan berada di dalam. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu kemudian memarkirkan mobilnya di tempat yang aman. Ia kemudian beranjak untuk pergi untuk mengintai ke dalam rumah milik keluarga Kirihara. Bus. Seketika itu dia pun kemudian memanjat tembok dan masuk untuk melihat situasi dan kondisi. Nampaknya di atas genteng di sini Lusu pun ingin mengetahui siapa yang berada di dalam, atau mungkin Sakura Yaiko berada di dalam untuk melakukan sesuatu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun melihat sesuatu di sana. Kemudian di sana kelihatannya ada seseorang. Nampak rumah yang kemudian bercahaya dan Lusu terus memandanginya secara terus-menerus. Di dalam gelapnya malam di sini, Lusu pun mengetahui bahwasanya di dalam sana telah ada seseorang yang akan keluar. Tak lama setelah menunggu beberapa saat kemudian, di sini Sakura Yaiko kemudian keluar dari rumah tersebut. Ia pun membuka tempat tersebut dan ingin keluar dari situ. Nampaknya Lusu pun mengetahui bahwasanya mungkin saja itu adalah Sakura Yaiko dan dia tidak terjadi apa-apa atau diganggu oleh seorang budak. Setelah beberapa saat kemudian, Sakura Yaiko kemudian membuka tirai tersebut dan berusaha untuk mengawasi situasi dan kondisi di luar sana. Sementara itu, di sini Lusu pun nampaknya takjub dengan keberadaan Sakura Yaiko yang kelihatannya cukup berbeda. Ia bahkan terkagum dengan Sakura Yaiko yang saat ini cantiknya mungkin melebihi Carol. Mungkin saja Lusu pun sampai tertegun ketika saat itu melihat Sakura Yaiko dari balik pepohonan. Setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Sakura Yaiko kelihatannya memang sangatlah cantik. Lantas Lusu pun berkata dalam hatinya sambil melihat Sakura Yaiko yang saat itu menatap dirinya. Sudah lama tidak bertemu denganmu, Sakura Yaiko, ucap Lusu dalam hatinya yang saat ini telah menatap Sakura Yaiko yang ada di rumah keluarga Kirihara. Ia pun menatapnya dengan tatapan yang sungguh-sungguh. Dan pada saat itu pula Sakura Yaiko mengetahui ada seseorang di sana. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu pun sedikit bersembunyi dan berusaha agar dia tidak kelihatan oleh Sakura Yaiko. Ia pun juga menyadari bahwasanya saat ini Sakura Yaiko telah mencapai peringkat pertama dan mungkin dia sangatlah kuat.
Maka dari itu di sini Lusu pun tidak gegabah untuk melihat kekuatan dari Sakura Yaiko. Sementara itu Sakura Yaiko pun mengetahui di sana tengah ada seseorang. Ia pun memikirkan sesuatu, mungkin saja itu adalah orang lain yang biasa mengintai di tempat ini, atau keluarga lain yang berusaha untuk mencarinya. Lusu kemudian bersembunyi dan kemudian pergi untuk meninggalkan Sakura Yaiko, agar di sini dia pun tidak kehilangan misinya atau tidak ketahuan bahwasanya Lusu telah mengintai Sakura Yaiko. Pada saat itu pula di sini Sakura Yaiko pun tercengang karena ada seseorang yang kemudian menatap dirinya. Lantas di sini Sakura Yaiko pun terkejut dan ingin mengetahui lebih jauh siapa gerangan yang kemudian datang ke rumahnya. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Lusu kemudian pergi ke tempat yang lain agar tidak bisa dilihat oleh Sakura Yaiko. Sakura Yaiko kemudian mengetahui bahwasanya orang itu telah pergi dan dia kemudian memikirkan sesuatu. Mungkin itu adalah pengintai yang lain yang berusaha untuk mengusik dirinya. Tak lama setelah beberapa saat kemudian, Sakura Yaiko kemudian mendekat ke arah dari orang pengintai tersebut, berusaha ingin melihat situasi dan kondisi dan merasakan siapa gerangan yang datang ke tempatnya. Sakura Yaiko pun berkata dalam hatinya, orang-orang itu lagi, ucapnya mengatakan. Itu menunjukkan bahwasanya mungkin pengintai yang lain berusaha untuk masuk ke tempat dari Sakura Yaiko atau berusaha untuk mengintainya tiap hari. Maka dari itu Sakura Yaiko pun tidak kebingungan jika seseorang kemudian mengintai di tempatnya. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Sakura Yaiko kemudian mendekat ke arah di mana Lusu itu pernah berdiri di sana. Ia pun merasakan sesuatu dan berkata dalam hatinya, "Tidak, kali ini mungkin rasanya berbeda." Ucap Sakura Yaiko mengatakan hal tersebut. Nampaknya di sini Lusu kemudian menunggu atau bersembunyi di balik tembok. Dan Sakura Yaiko merasakan keberadaan yang aneh di dalam hatinya. Pandangan pihak lain mungkin ini rasanya lebih berbeda, ucap dari Sakura Yaiko yang saat itu. Hatinya mungkin terlihat terbunga-bunga karena seseorang telah berada di sana. Ia pun lantas berkata lagi sambil menyentuh hatinya, "Sepertinya ada kehangatan yang akrab," ucap dari Sakura Yaiko. Memikirkan bahwasanya mungkin hawa keberadaan Lusu di sini diketahui oleh Sakura Yaiko dan dapat dirasakan olehnya. Ketika saat benih-benih itu ternyata lebih disukai oleh Sakura Yaiko, di sini nampaknya dia pun sudah mengetahui mungkin saja itu dari Lusu. Setelah beberapa saat kemudian di sini Sakura Yaiko pun merasa tenang, merasakan hawa keberadaan tersebut. Seolah-olah di sini dia pun berbunga-bunga dan ada orang yang kemudian datang ke tempatnya. Mungkin itu adalah seseorang yang disukai oleh Sakura Yaiko. Setelah beberapa saat kemudian di sini Sakura Yaiko kemudian kembali ke dalam rumah dan ingin berganti baju. Sementara itu Lusu pun terus mengintai dan di sini dia kemudian keluar. Maksudnya Sakura Yaiko kemudian meninggalkan tempat tersebut bersama dengan orang-orang pengawalnya. Seketika itu, di sini Sakura Yaiko pun bersiap untuk pergi ke tempat lain. Ia kemudian berjalan untuk pergi meninggalkan tempat keluarga dari Kirihara bersama dengan anggota-anggota yang lain. Seketika itu, Sakura Yaiko pun merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah itu sesuatu yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, yakni keberadaan Lusu. Ia kemudian menatap rumah tersebut dan berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut sesegera mungkin, agar mungkin pengintai tersebut tidak bisa untuk melihatnya lagi. Setelah beberapa saat kemudian, dia kemudian masuk ke dalam mobil. Ia kemudian diarahkan oleh pengawalnya. "Tolong, masuklah ke sini," ucap dari pengawal tersebut, kemudian mengarahkan Sakura Yaiko untuk masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Sakura Yaiko masuk ke dalam mobil dan kemudian meninggalkan tempat dari rumah keluarga Kirihara. Sementara itu, Lusu pun terus mengintai keberadaan Sakura Yaiko. Ia pun mengetahui saat ini Sakura Yaiko akan pergi ke tempat lain. Di situ nampak Sakura Yaiko kemudian masuk ke dalam mobil dan di sini Lusu pun terus menatap Sakura Yaiko. Tampaknya di sini Sakura Yaiko kemudian baik-baik saja dan Lusu tidak perlu khawatir jika dia terjadi sesuatu.
karena kali ini dia telah dikawal oleh orang-orang yang cukup banyak. Maka dari itu, di sini Lusu kelihatannya cukup senang. Tak lama setelah beberapa saat kemudian, Sakura Yaeko dan pengawalnya pergi meninggalkan Lusu. Buses. Lusu pun berpikir bahwasanya mungkin ini tidak menjadi sesuatu yang ganjil. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu pun menginginkan sesuatu yang lain. Dia pun harus menanyakan sesuatu kepada Zhong Yutang. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun menghubungi Zhong Yutang dengan segera. Hei kepala sekolah seni bela diri, keluarga Kirihara dibangun kembali. Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Zhong Yutang melalui telepon genggamnya. Nampaknya di sini Lusu pun ingin tahu bagaimana mungkin rumah tersebut sudah dibangun kembali oleh keluarga Kirihara. Padahal sebelumnya terlihat bahwasanya rumah itu telah dihancurkan dan dilahap oleh api yang cukup keras, sehingga rumah tersebut tidak bisa dihuni kembali. Tak lama setelah itu, di sini Zhong Yutang kemudian mengatakan sesuatu dan memberikan informasi kepada Lusu. Sakura Yaeko dan rumah tersebut dibangun oleh Sakura Yaeko. Karena saat ini dia telah kemudian memiliki koleksi dewa utama. Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya rumah tersebut telah dibangun oleh Sakura Yaeko. Dan di sini Zhong Yutang kemudian memberikan informasi lagi kepada Lusu. Sejak tahun lalu, sesibuk apapun dia setiap hari, dia akan pergi ke sana atau pergi ke tempat keluarga Kirihara untuk sementara waktu. Mungkin dia melakukan sesuatu. Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Sakura Yaeko setiap hari akan meluangkan waktunya untuk pergi ke tempat tersebut. Mungkin itu adalah rutinitasnya ketika dia meskipun berada di tingkat yang selalu sibuk. Tak lama setelah itu Zhong Yutang juga menyampaikan sesuatu kepada Lusu. Adapun apa yang mereka lakukan di dalam saya tidak tahu. Sakura Yaeko tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam. Jadi kami tidak tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Sakura Yaeko setiap hari di dalam rumah tersebut. Tak lama setelah itu Zhong Yutang juga mengatakan sesuatu kepada Lusu agar dia terus hati-hati ketika saat ini berada di Tokyo. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sekitar aula seni bela diri diawasi oleh orang-orang dari Senji. Jadi, jangan bertindak gegabah atau bertindak cukup bodoh. Ucap dari Zhong Yutang yang saat ini telah mewanti-wanti kepada Lusu agar dia tidak melakukan apapun yang terlihat bodoh atau terlihat gegabah. Karena di sini dia adalah Raja Surgawi ke-9. Maka dari itu dia pun harus hati-hati meskipun tidak dikawal oleh orang lain dari jaringan surgawi. Setelah informasi itu disampaikan oleh Zhong Yutang kepada Lusu, nampaknya di sini kemudian mereka menutup teleponnya dan Lusu bergegas untuk mengawasi situasi dan kondisi di mana ia berada kali ini di sebelah rumah dari keluarga Kirihara. Ia pun kemudian turun dan ingin melihat situasi dan kondisi. Kali ini dia pun bernasib sial. Karena setelah diinformasikan oleh Zhong Yutang bahwasanya di sini telah dipasangi sesuatu pengintai, maka dari itu Lusu pun memikirkan sesuatu. Mungkin ini adalah pengawasan, ucap Lusu dalam hatinya yang saat itu tengah mengetahui bahwasanya di sana tengah ada kamera yang telah dipasang untuk menyelidiki apa dan siapa yang telah lewat di seberang situ. Setelah melihat hal tersebut, nampaknya di sini Lusu pun memikirkan sesuatu. Tidak apalah jika dia telah terekam oleh CCTV. Maka dari itu dia bukannya Lusu, tapi keluarga Senji. Pada saat itu pula tidak hanya Lusu yang direkam, tapi di sini mobil taksi milik Senji juga direkam. Lantas Lusu pun menatap mobil tersebut dan dia berkata dalam hatinya, "Oh, sepertinya Senji sudah tahu ada supir taksi bernama Matsuma Masaji yang pernah ke sini." Ucap dari Lusu mengatakan itu. Mungkin anggota dari Senji itu sudah mengetahui bahwasanya Lusu atau Masaji itu sudah berada di sini. Maka dari itu mungkin saja Matsumaya Masaji telah diketahui pernah datang ke sini atau mungkin akan diinterogasi oleh Senji. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Lusu kemudian kembali ke dalam taksinya dan berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut. Lusu pun nampaknya berpikir kembali, tidak apa-apa jika keluarga Senji mengetahui dirinya, karena di sini dia bukan wujud asli dari Lusu.
ucapnya dalam hatinya. Tak lama setelah itu Lusu pun masuk ke dalam taksinya dan berusaha untuk ngebut saja dan meninggalkan rumah dari keluarga Kirihara. Bagaimana rasanya diekspos oleh kamera-kamera tersebut? Ucap Lusu mengatakan itu dan bus. Ia pun kemudian tancap gas seperti Tokyo Drift dan berusaha meninggalkan tempat tersebut dengan sesegera mungkin. Ia pun lantas berkata dalam hatinya, bagaimanapun aku di sini untuk melindungi Sakura Yaeko, jadi aku tidak takut dengan bayangan miring atau informasi yang miring tersebut. Tak lama setelah itu kemudian Lusu bergegas untuk kembali ke apartemennya atau di mana dia akan kembali ke kosannya. Setelah dia ngebut dan meninggalkan rumah dari keluarga Kirihara di sini, Lusu kemudian datang ke tempat penginapannya. Ia pun kemudian kembali dan memarkir mobilnya di depan dari penginapan tersebut. Nampaknya di sini Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya dia turun dan kemudian akan beristirahat. Oke, mungkin aku akan kembali dan tidur, ucap dari Lusu mengatakan itu. Sepertinya Lusu tengah lelah jika dia harus kejar-kejaran dan mengejar mobil abu-abu yang sebenarnya tidak menargetkan kepada Sakura Yaeko. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu pun menyadari bahwasanya ada yang aneh di depan mobil taksi miliknya. Pada saat itu pula, di sini Lusu pun tercengang. Ada mobil berwarna abu-abu yang telah dikejar oleh Lusu sebelumnya. Apa? Apakah itu bukan mobil yang saat itu? Ucap Lusu yang saat itu tengah menoleh ke arah yang lain dan mengetahui bahwasanya ada mobil abu-abu yang telah dia kejar waktu itu. Ia pun tercengang, di sini sudah ada mobil tersebut. Apakah mungkin ini sesuatu yang kebetulan atau mungkin ini sudah direncanakan? Pikir Lusu dalam hatinya. Ia pun menoleh kepada mobil abu-abu tersebut dan kemudian berkata dalam hatinya, tidak mungkin kebetulan seperti itu. Mungkin ini bukan. Ucap dari Lusu mengatakan itu. Mungkin saja ini adalah mobil orang lain dan bukan mobil yang Lusu kejar pada waktu itu. Maka dari itu Lusu pun memikirkan sesuatu yang positif dan dia akan pergi ke kamarnya. Tak lama setelah itu Lusu pun berpikir sesuatu tentang mobil tersebut. Pada waktu sebelumnya, saat berada di dalam mobil taksi dan mengejar mobil abu-abu tersebut, di sini Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya Kido telah menyampaikan sesuatu kepadanya, tapi Lusu pun tak menghiraukan perkataannya tersebut. Kido pun mengatakan kepada Lusu yang di depan sepertinya mobil Nakagawa Sanpai. Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Di sini Lusu pun berpikir bahwasanya Kido mengetahui hal tersebut. Kenapa Lusu tidak menanyainya kepada Kido? Lantas Lusu pun berkata dalam hatinya, orang itu mengenal pemilik mobil itu. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan. Dia akan bertanya lebih banyak. Ucap Lusu dalam hatinya. Sesungguhnya di sini dia pun menyayangkan bahwasanya dia tidak bertanya cukup banyak kepada Kido. Padahal Kido mengetahui bahwasanya itu adalah Nakagawa Senpai. Maka dari itu Lusu pun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menanyakan secara langsung kepada Kido, malah membuang dirinya di pinggir jalan. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan ingin masuk ke rumahnya. Di sini nampaknya rumah atau penginapan tersebut cukup ramai dan Lusu kemudian beranjak ke kamar yang telah ia pesan. Setelah dia sampai ke depan kamar milik dirinya, di sini Lusu pun memikirkan sesuatu yang aneh. Bahwasanya di penginapan tersebut nampaknya ada orang-orang yang kemudian bercekcok. Ia pun mendengar sesuatu yang aneh yang mungkin itu merupakan sebuah gangguan. Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa ada orang yang terbangun di antara teman sekelasmu? Ucap dari seseorang di sana mengatakan itu kepada seseorang yang lain. Lusu yang mendengarnya di sini merasa terganggu saat dia memasukkan kunci ke dalam gembok yang ada di depan Lusu. Lantas Lusu pun berkata dalam hatinya, mungkin kedap suara rumah sewa sangatlah buruk. Pasangan bertengkar di malam hari, bukankah itu sebuah gangguan? Ucap Lusu mengatakan itu di dalam hatinya. Mungkin penginapan ini terlalu ramai, maka dari itu suara-suara yang terdengar membuat Lusu merasa bising. Atau mungkin di sini membuat orang-orang lain juga terasa terganggu. Setelah mengatakan itu, di sini nampaknya Lusu pun memikirkan sesuatu yang aneh. Tak lama setelah itu, Shin pun diperlihatkan bahwasanya memang di sini ada seseorang yang kemudian bertengkar dengan orang yang lain. Di sini nampaknya gadis itu kemudian bertengkar dengan Nakagawa.
"Hei Nagagawa-kun, apakah kamu peduli padaku?" Ucapnya mengatakan itu. Sontak di sini Lusu pun kaget. Apa yang dikatakan? Apakah itu Nakagawa? Ucap dari Lusu dalam hatinya. Tapi Lusu kemudian terus mendengarkan ocehan dari perempuan tersebut. Lantas sang perempuan itu pun berkata lagi kepada Nakagawa, "Dalam sebulan terakhir Anda tidak tahu di mana Anda berada, tetapi Anda harus menanyakan ini ketika Anda muncul." Ucapnya mengatakan itu kepada Nakagawa. Nampaknya di sini perempuan tersebut mengatakan bahwasanya Nakagawa telah hilang selama sebulan terakhir dan belum diketemukan. Kenapa Nakagawa bisa di sini? Pada saat itu pula perempuan itu berusaha untuk menanyakan keberadaan Nakagawa dan apa yang telah dilakukan oleh Nakagawa. Tak lama setelah itu, setelah Lusu memasukkan kunci tersebut di sini, nampaknya dia pun mendengar kembali nama Nakagawa dari perempuan tersebut. Ia pun sontak kaget dan memikirkan sesuatu. Bukankah seseorang yang dia kejar yang memiliki mobil abu-abu itu adalah Nakagawa? Beberapa saat kemudian, Lusu pun kemudian menoleh dan memikirkan sesuatu. Apakah itu adalah Nakagawa? Ucapnya dalam hatinya dan kemudian ingin masuk segera ke kamarnya. Nampaknya di sini, Lusu pun familiar dengan nama tersebut. Mungkinkah itu seseorang yang dia targetkan sebelumnya? Maka dari itu, mungkin saja dia akan meringkus orang tersebut. Tak lama setelah itu, Shin juga diperlihatkan di sini. Nakagawa telah bercekcok dengan perempuan yang ada di depannya. Sekarang bukan waktunya untuk membahas hal-hal seperti itu. Ucapnya mengatakan itu kepada perempuan tersebut. Nampak di sini mereka pun bertengkar karena sesuatu dan belum dijelaskan kenapa. Mungkin karena di sini Nakagawa hilang karena diberi tanda budak. Tak lama setelah itu di sini sang perempuan itu pun berkata kembali kepada Nakagawa, "Katakan padaku siapa yang bangkit itu?" Ucapnya mengatakan itu. Lantas cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock yang chapter selanjutnya. Terima kasih, semoga terhibur.